Memasuki tahun yang baru di tahun 2024, Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Di Efesus pasal yang keempat ayat yang 11 sampai ayat yang 13 dari versi bahasa Indonesia masa kini berkata, Ialah yang memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Sebagian diangkatnya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pemberita kabar baik itu. Dan yang lain pula diangkatnya menjadi guru-guru dan pemelihara jemaat. Ini dilakukannya supaya umat Allah dilengkapi sepenuhnya, agar dapat melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus. Dengan demikian, kita semua menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama mengenai anak Allah. Dan kita menjadi orang-orang dewasa yang makin lama makin bertambah serupa seperti Kristus. Untuk itulah makanya kenapa tahun ini kita percaya kita mau belajar sama-sama untuk menjadi serupa dengan Yesus, bukan menjadi Yesus. Looks like Jesus. Kita mau belajar dari seorang sosok Yesus yang dalam kehidupannya dia mengasihi begitu banyak orang, dia mengenal setiap manusia yang ada di bumi ini, tapi di waktu yang bersamaan dia juga mengenal panggilannya dari Bapa dalam kehidupannya dia. Yesus adalah sosok yang sangat sederhana, kasihnya tidak terbatas, dan dia berkorban begitu banyak orang. Nah, kita mau belajar semua nilai-nilai itu supaya pada akhirnya kita bisa menjalani kehidupan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi mirip dengan Tuhan Yesus, sekali lagi bukan menjadi Yesus. Itu karena kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang Yesus. Tapi kita bisa belajar banyak dari seorang sosok Tuhan Yesus kita yang terbaik. Looks like Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Iya. Amin. Let's go. Let's go. Bangkit berdiri dong. 1, 2, 3, 4. Praise on the mountain.
Semangat ya. Semangat ya. Kalian semua keren. Oke, aku perlahan teman-teman buat duduk. Ambil nafas dulu. Capek ya. Capek. Tapi seru. Seru. Puji Tuhan itu seru. Betul. Oke, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan apa isi dari hati Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan
Engkaulah pusat kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau katakan, Kau besar dalam hidup kami. Tiada yang dapat melebihi Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus
dalam hidup kita. Saat ini kita sedang belajar tentang tema prayer spiritual welfare, di mana yang harus menjadi satu-satunya pusat dalam hidup kita adalah Tuhan, adalah Yesus sendiri. Saat kita berperang melawan kuasa gelap, melawan iblis, dan kita menggunakan kekuatan kita, kita tahu bahwa itu tidak mungkin kita bisa menang. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita, dalam setiap peperangan yang kita sedang hadapi saat ini, kita tahu bahwa kemenangan dapat kita miliki. Tuhan telah terlebih dahulu berperang bagi kita. Maka itu jangan takut. Mari kita senantiasa andalkan Tuhan. Mari kita senantiasa jadikan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita renungkan apakah selama ini saat kita sedang berperang melawan apapun yang terjadi dalam hidup kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita lebih mengandalkan Tuhan. Kalau saat ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mohon ampun pada Tuhan. Mari kita berbalik dan kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Jadikan Tuhan pusat. Ampuni kami Tuhan, apabila kami seringkali Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan, apabila kami lupa kadang Tuhan, bahwa yang berperang bagi kami Tuhan, adalah Yesus, bukan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan berperang sendiri Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan dengan cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan. Sehingga ketika kami melihat kemenangan di depan kami Tuhan, kemenangan itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat berkata bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, jangan jadikan kami sombong Tuhan. Thank you Jesus. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. Mari dengar pujian ini dengan lebih lagi. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. It's always been you Jesus. bahwa Engkau adalah pusat dari segalanya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan atas kami Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan Tuhan berasal dari apa yang Kau mau Tuhan. Beri kami hikmat agar kami dapat mengerti dan kami dapat menghidupi firman ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas pujian penyembahan ini. Biarlah pujian penyembahan ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Thank you tim PW. Sekali lagi dong, kasih tepuk tangan dong. Shalom. Masih 50 orang. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya sekalipun sulit mengatakan amin itu ya, tetapi kita tahu bahwa sumber sukacita kita itu adalah Tuhan sendiri, amin. Jadi apapun keadaannya, Tuhan mau kita tetap bersukacita, amin.
Apinya nggak turun. Oke, hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan dengan tema yang sama, berdoa dan peperangan rohani. Ya, namanya juga berdoa ya, pasti disuruhnya berdoa, udah pasti berdoa ya. Jadi udah bilang kan, gimana caranya kalau kita mau berperang, yaitu kita harus kenali dulu apa serangan yang kita hadapi dan apa tipsnya, berdoa dan bagus, berarti menyimak, bagus Miss kayak berdoa dan berpuasa. Jadi selama 2 bulan kalian akan mendengar kata berdoa. Siapa di sini yang sudah rutin berdoa? Yang sudah rutin berdoa? Wih, anak Pak Ahyong pasti. Oh ya, betul juga, betul, nggak salah. Oke. Kenapa kita harus belajar? Bukan kata harus ya, tapi karena ini yang Tuhan mau untuk kita sama-sama renungkan, sama-sama kita pelajari selama 2 bulan ini. Karena memang bukan sekarang saja ya, tapi dari waktu manusia pertama diciptakan itu, si iblis itu udah licik gitu. Tahu? Waktu proses pertama, waktu manusia pertama diciptakan itu, ya siapa yang digoda iblis? Hawa. Ya, pintar 100. Siapa yang menggoda? Iblis. Iblisnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Buah-buahan. Hah? Ya buah-buahan ya. Buah apa? Buah apa? Buah apa? Buah apa? Kemungkinan terbesar yang paling mendekati buah apel. Yang mendekati. Kalau di gambar Spamiku apel. Spamiku apel. Ya kita bilangnya apa? Buah pengetahuan tentang yang baik dan. Jadi dari dulu itu iblis itu udah licik. Iblis itu udah gak mau manusia itu hidup dekat dengan Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Jadi dia menggoda waktu itu Hawa, biar mereka itu jatuh dalam dosa dan dia berhasil. Jadi kalau mau bilang iblis licik, ya emang licik dari dulu gitu kan. Dan di firman Tuhan pun di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Nah, nggak ada ayatnya kan? Pasti nggak ada kan? Nah, nggak apa-apa, biar buka. Coba buka Efesus 6 ayat 12, nggak apa-apa. L. Siapa yang udah dapat? Efesus 6 ayat 12. Udah? Tolong bacakan Bu Sina. Maka perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ya, firman Tuhan sendiri bilang bahwa lawan kita adalah si iblis. Penguasa-penguasa di udara itu berbicara tentang iblis. Jadi kalau zaman dulu itu banyak yang berperang, yang sampai ada korban jiwa. Kalau sekarang, ya bersyukurnya kita tidak sampai segitu lagi. Ya, mungkin ada di negara lain yang mungkin teman-teman dengar. Dan bersyukurnya kita di Indonesia saat ini ya tidak sampai tumpah darah. Tapi bukan berarti kita tidak berperang. Karena Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Kita berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Jadi artinya Tuhan sendiri bilang bahwa perjuangan kita di dunia ini tidak mudah, terutama untuk anak-anak yang mengasihi Tuhan. Karena iblis itu nggak suka tentunya, karena orang itu semakin dekat dengan Tuhan, selalu ikut apa yang Tuhan mau, hidupnya benar, tidak suka. Dia maunya ikut dia. Dia maunya seperti dia. Adu-aduan nih cari followers kayak di Instagram kan. Nah, seperti itu juga kita saat ini. Mungkin kadang kita nggak nyadari ya kalau hidup kita mungkin tidak semua orang mengalami secara khusus seperti ini, melawan misalnya roh-roh goib. Ya sebenarnya ada expertnya si El gitu ya. Soal-soal ya dunia apa El? Dunia apa El nyebutnya El? Dunia roh gitulah ya. Ya. Tidak semua orang
seperti itu. Kalau Corvin kan bilang kemarin di ibadah umum bahwa iblis itu bisa menyerang manusia lewat berbagai hal. Bisa lewat sakit, bisa lewat masalah, bisa lewat apa aja. Mungkin teman-teman saat ini sampai detik ini, puji Tuhannya semua masih lancar terkendali. Tapi mungkin tanpa disadari, hal kecil aja itu iblis sudah mulai serang, iblis sudah mulai goda. Contohnya gimana? Misalnya nih, kita punya roh ini, kita mau berdoa. Kita mau doa. Kamu nih, semua terang. Oke, kembali ke ya. Jadi kita nih mau berdoa nih, tapi tunggu bentar, detik dulu. Instagram. Ih, ada berita seru. Ada berita yang terbaru apa? Berita terbaru anak muda saat ini apa? Yang bus kecelakaan itu ya. Apa itu? Kok saya tidak baca? Ya, itulah. Katanya bus kecelakaan. Ya, pokoknya ada berita seru. Wih, ya udah cari dulu, baca dulu. Baca-baca, udah sejam. Aduh, ngantuk. Tidurlah. Mungkin tuh kelihatan sepele gitu ya. Tapi kalau lama-lama terjadi seperti itu, iblis itu ya mungkin dia nggak ngomong langsung, tapi bisa, aduh udah mulai terbentuk males, udah mulai ngantuk, udah lebih enak baca Instagram, lihat Instagram, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak berdoa lagi, akhirnya kita nggak baca firman. Nah, hal-hal kecil seperti itu, ini paling kecil ya yang terjadi ya. Atau mungkin anak muda sekarang apa? Ngajak nongkrong yuk, nongkrong. Nah, makanya firman Tuhan bilang apa? Pergaulan yang buruk bisa merusak biasa yang baik. Berteman itu boleh, tapi kalau yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, atau mungkin membuat kita jauh daripada Tuhan, lebih baik kita menjaga diri. Bukan berarti kita tidak berteman, tapi kita membatasi diri. Supaya apa? Supaya kita tidak membuka celah bagi iblis. Nah, hari ini kita mau belajar dari sosok Tuhan Yesus sendiri. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus itu tidak, hidupnya itu lurus aja ya. Pasti teman-teman tahu ya. Ada dari sekian banyak, ada dua hal yang waktu itu Tuhan Yesus juga berperang. Yang pasti satu udah nyata-nyata melawan iblis ya. Yang satunya dia melawan rasa takut dan kesedihan yang sangat amat dalam. Waktu melawan iblis, tahu di mana? Di mana waktu Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis? Padang gurun, pinter. S1-nya tidak sia-sia ternyata. Lanjut S2 sayang. L. Siapa yang jawab sih? L. Oh L. Saya jawab. Kupingnya belum dikorek kali. Suaranya mirip-mirip. Ya. Oke, Tuhan Yesus dicoba di padang gurun. Nah, waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, berapa kali? Berapa kali? Wih, pinter anak sekolah minggu tuh, anak kids. Jadi, waktu Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, Tuhan Yesus itu 3 kali ya dicobai sama iblis. Tuhan Yesus berperang melawan iblis. Pertama, iblis goda, gagal. Coba lagi yang kedua, gagal. Coba lagi yang ketiga, gagal. Nah, kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu saat iblis itu menggoda Tuhan Yesus. Waktu iblis bilang yang pertama itu ubah apa? Yang pertama apa? Ada yang tahu? Sini enggak? Batu apa? Jadi roti. Yang kedua? Apa ya? Apa? Kekayaan. Yang ketiga? Apa? Apa? Di anak sekolah minggu tahu nggak? Menyembah iblis.
Di dalam, nanti teman-teman bisa baca di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, bukan 3 cobaan itu yang mau kita belajar dari Tuhan Yesus ya, tapi kita mau belajar apa yang Yesus lakukan waktu iblis itu menggoda Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus. Nah, waktu pertama kali iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis kan bilang, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita lihat yang kedua, jatuhkan dirimu ke bawah. Dan Tuhan Yesus bilang apalagi, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk apa? Sujud menyembah iblis. Pintar 100 Joy. Nah, Yesus bilang apa akhirnya? Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa? Pada saat iblis ini mencobai Tuhan Yesus itu tidak memakai, ya memang dia Tuhan juga ya, tetapi Tuhan bilang apa? Ada tertulis. Artinya ada firman Allah yang Tuhan pegang gitu loh, yang Yesus itu sendiri pegang untuk melawan iblis ini. Karena dasar waktu kita mau melawan iblis adalah kebenaran. Waktu kita udah bilang gitu aja, waktu Yesus udah bilang gitu aja, dia masih berusaha kan? Masih berusaha. Tetapi inilah Tuhan mau supaya kita terus baca firman, terus renungkan firman, supaya apa? Waktu kita nih mulai digoda-goda oleh iblis nih, mulai mau buat kita semakin jauh dari Tuhan, ada firman Tuhan yang kita pegang. Bayangkan misalnya kalau kita sendiri nggak pernah baca firman, nggak pernah kasih roh kita makan gitu kan. Apa yang mau jadi dasar kita buat melawan iblis? Apa yang mau jadi dasar kita untuk supaya tetap kuat? Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kalau kita pakai pengalaman pribadi kita, kalau yang secara manusia ya, kalau kita pakai akal pikiran kita sendiri, kita pasti kalah. Bahkan sebenarnya lewat firman aja dia nggak berusaha, dia nggak nyerah langsung kan, dia masih berusaha kan. Artinya setiap hari kita harus kasih makan roh kita harus baca firman, kita harus renungkan firman, dan yang paling penting kita harus hidupi firman itu. Jadi tidak ada kata yang udahlah masih kecil, udahlah aku masih sekolah nanti aja, aku masih panjang. Aku mau bilang ini, kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan di dunia ini. Ya bukan nakut-nakuti akan besok meninggal, enggak. Tapi benar nggak tahu, kita nggak tahu. Bisa saja 1 jam nanti Tuhan panggil kita nggak pernah tahu kan. Jadi selagi masih ada waktu, lakukan yang Tuhan mau, baca firman, gunakan itu untuk melawan si iblis seperti yang Yesus lakukan. Nah yang kedua, kemudian waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ngapain di Taman Getsemani? Coba jangan yang siapa tadi jawab? Oh iya. Ini anak kids pinter-pinter ya. Ini sudah langsung ya, kayak langsung berdoa ya. Tuhan Yesus berdoa karena Tuhan Yesus itu sangat amat takut, sangat amat sedih, karena waktu itu dia udah mau diserahkan. Nah, Ko Irfan pernah sharing ini, kenapa Tuhan Yesus itu sangat amat takut, sangat amat sedih waktu itu, karena ketika Tuhan Yesus disalib, itu kan Tuhan Yesus kan menanggung dosa kita. Artinya dia terpisah dari Bapa. Kalau dari kata Ko Irfan begitu ya, yang saya dapat. Nah, waktu dia terpisah dari Bapa itu yang dia paling takutkan. Kenapa? Jadi dia sangat sedih sekali, dia sangat takut sekali waktu itu. Di situ Tuhan Yesus juga berperang terhadap diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berdoa. Bahkan Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kayak yang tadi saya bilang, kita maunya berdoa, tapi iblis tuh bisa pakai cara-cara liciknya dia supaya kita nggak jadi berdoa, supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tahu hal ini. Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Artinya kita itu harus selalu aware gitu loh. Sedikit pun kita nggak boleh kasih kesempatan celah buat iblis. Karena iblis itu pinter banget, dia akan selalu pakai celah sedikit pun untuk
membuat kita jatuh, membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Dan ini pun yang dilakukan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan takut, waktu Tuhan masa yang sangat sedih, Tuhan Yesus berdoa. Mari kita renungkan apa yang kita lakukan kalau saat kita ngalamin sesuatu hal yang mungkin bisa kita membuat kita berpikir, Tuhan itu baik gak sih? Kok Tuhan izinin ini terjadi? Kayak kita mulai mempertanyakan ya, mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan kehadiran Tuhan, bahkan Tuhan itu ada gak sih? Kalau kita lagi berada di titik terendah nih, kalau kita sampai di titik terendah itu, iblis itu bisa pakai itu untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan kalau kita tidak kuat. Kita udah gak pernah baca firman, kita udah gak pernah doa. Kemungkinan besar akan lebih mudah bagi kita untuk jauh, untuk gak lagi bilang Tuhan itu baik, untuk gak lagi bilang bahkan ya bilang Tuhan itu ada. Dan yang senang siapa? Iblis. Tentunya iblis bilang, berhasil. Anak ini udah jauh dari Tuhan. Anak ini bahkan udah tinggalin Tuhan, bukan jauh lagi ya. Iblis senang gitu. Nah, mau nggak kita pakai, kalau kata Pak Peter tadi, pakai apa, Cas? Nasihatnya dia apa, Cas? Ya Tuhan, Pak Peter, lupa dia Pak Peter. Pakai lutut, jangan pakai otak. Ingat? Ya iya ingat. Jangan cuma pakai otak kita, tapi pakai lutut. Kadang Tuhan gak langsung jawab setiap doa kita. Kadang Tuhan gak langsung kasih jalan keluar. Kadang Tuhan izinkan itu terjadi buat memproses kita. Tapi ingat satu hal, waktu kita berdoa, waktu kita berserah sama Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Coba deh misalnya kalau kita lagi saat teduh ya, kita lagi ngalamin sesuatu gitu, ya kita doa, kita sembah Tuhan, kita nyanyi gitu ya. Itu kayak rasa ada apa ya, tenang gitu loh. Masalah kita gak mungkin langsung selesai. Apa yang kita alami gak mungkin langsung akan baik-baik saja. Tetapi dalam prosesnya itu kayak lagu tadi bilang apa? Tuhan selalu menolongku. Artinya Tuhan itu gak pernah tinggalin kita, Tuhan yang akan selalu menolong kita. Dan pada titik akhirnya kita pasti akan melihat kemenangan. Dan bahkan setiap apapun yang terjadi nih dalam hidup kita, Tuhan izinkan yang terjadi, nantinya kita gak akan pernah tahu. Bahkan itu bisa menjadi berkat buat orang lain, kita bisa sharing gitu loh. Dulu aku juga mengalami kayak gini loh. Dulu aku juga pernah di suatu situasi yang mirip kayak gini. Aku berhasil lewatin, aku berhasil menang karena aku bersama Tuhan itu. Bahkan teman-teman bisa nguatin teman-teman yang lain. Artinya segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan itu kayak gak pernah iseng gitu loh. Tuhan mau seperti Ayub ya, Tuhan mau kita itu ngalamin Tuhan secara pribadi gitu loh. Kadang kan misalnya nih, kan kadang kata Oliver kan bisa karena iblis juga bisa serang lewat sakit, lewat masalah. Nah, ketika kita diizinkan itu terjadi, misalnya kayak yang Ayub ya, Ayub kan diizinkan Tuhan kan. Akhirnya pada saat Ayub menang, Ayub bilang apa? Dia tidak lagi mendengar dari kata orang, dia mengalami sendiri. Dan itu yang akan membuat kita semakin kuat gitu loh. Jadi saya bisa bilang satu hal gini, dalam di gereja, di komunitas manapun, kalau kita terlalu melihat manusia, kita pasti akan kecewa pada satu titik. Karena nggak semua orang itu selalu baik, nggak. Tapi ada mungkin dari perilakunya, dari kata-katanya, dari apapun yang mungkin hal kecil, tapi itu nancep gitu loh di kita loh. Dan kalau misalnya kita tidak ngalamin Tuhan itu sendiri, kita bisa dengan mudah, udahlah aku gak mau ke gereja lagi, udahlah aku gak mau doa lagi, udahlah buat apa sih aku ke gereja, aku ibadah, aku doa, buang orang yang aku lihat dia tadinya panutani, ternyata bisa begitu. Tapi kalau misalnya kita ngalamin Tuhan secara pribadi, kita ngalamin sendiri kasih Tuhan itu dalam hidup kita gak akan mudah ngomong kayak gitu. Mungkin kita akan
ini. Tapi kita akan kembali diingatkan bahwa memang manusia itu nggak sempurna, yang sempurna itu cuma Tuhan. Jadi yang jadi kiblat kita, yang jadi fokus kita itu bukan lagi manusia, tapi Tuhan itu sendiri. Nah, saat mungkin ya ada masanya kita diizinkan Tuhan untuk mengalami godaan iblis gitu ya, dicobai oleh iblis. Entah lewat sakit, lewat masalah, lewat bahkan yang langsung gitu ya, serangan kuasa gelap gitu ya. Pakai momen itu buat mengalami kuasa Tuhan. Doa, pakai firman Tuhan. Sebenarnya bukan cuma doa itu doang, tetapi kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, hari ini saya akan bagikan doa itu. Tapi kalau kita baca lebih lagi, bahwa saat kita melawan iblis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Nah, di sini firman Allah itu berbicara tentang perlengkapan rohani. Ada senjata Allah yang bisa kita pakai, yang Tuhan mau kita pakai buat melawan kuasa iblis. Kalau kita baca yuk kita coba baca yuk di pasal 14 Efesus 6 pasal 14 sampai 18. Efesus 6 14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Artinya ada kebenaran, ada keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, ini karena kita lupa satu hal ini nih. Kita pikir ya udah, kita udah selamat. Tapi kalau kita lihat teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus, ada nggak kita tergerak hati buat aku mau nih mereka juga kenal Tuhan Yesus nih. Aku mau nih ceritain tentang Tuhan Yesus nih ke mereka nih. Mereka mau terima Tuhan Yesus atau tidak itu adalah Tuhan yang bekerja. Tugas kita adalah memberitakan. Kita ceritakan Tuhan Yesus itu baik. Mungkin saat itu bisa saja Tuhan langsung gerak hati dia mau terima Tuhan Yesus. Tapi mungkin enggak, saat itu dia masih nolak. Tapi kita nggak tahu nanti beberapa tahun ketika dia ingat lagi, dia terima, kita nggak pernah tahu. Artinya, mau nggak kita ambil bagian? Karena ini juga salah satu kata Tuhan apa? Senjata rohani. Kita ceritakan tentang Tuhan, kita ceritakan tentang Yesus. Lewat apa tadi? Lewat pengalaman pribadi kita. Lewat apa yang sudah kita alami. Lewat apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dan bagaimana kita melewati itu dan kita menang. Kemudian di dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya dong, harus percaya dong, harus pakai iman ya. Ya Sam? Ya. Iman, sebab dalam perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong selamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Doa lagi ya sama firman tadi ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Banyak yang bisa kita pakai. Iman, keadilan, firman Allah, doa. Nah, kadang lucunya adalah kalau misalnya nih kita lihat teman kita nih yang belum percaya Tuhan Yesus ya, yang belum percaya Tuhan Yesus, bisa aja kan dia kemasukan roh iblis itu ya. Kita kadang suka bilang, aduh kok nggak bisa loh ini ya, agak panggil pastor dulu gitu kan. Beda Tuhan soalnya itu. Atau mungkin yang sakit dia belum kenal Tuhan Yesus misalnya nih ya, dia sakit apa gitu ya. Aduh aku nggak bisa doa ini ya. Mesti pastorku ini, nanti aku bawa dulu deh. Siapa ya? Misalnya, atau nggak usah pastor
deh, Ella misalnya gitu kan. Dia lebih rohani gitu dari aku, dia lebih besar gitu imannya dari aku gitu. Tahu nggak? Firman Tuhan itu nggak pernah bilang cuma bisa pendeta yang bisa doain orang sakit. Cuma bisa pendeta atau misalnya orang yang leader apa gitu ya di gereja yang bisa usir setan gitu ya. Pendetanya cuma satu, nanti dibagi-bagi susah gitu kan. Atek-ateknya lah gitu. Atek ya. Enggak gitu. Karena Tuhan itu kasih kuasa ke semua kita yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya kalau kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, misalnya Tuhan ngusir setan, Tuhan nyembuhin orang sakit. Kalau kita sungguh percaya nih pakai iman tadi bukan buat sosokan tapi ya kita memang rindu, kita mau dia sembuh, kita mau dia lihat kuasa Tuhan gitu kan, supaya akhirnya dia bisa tahu nih Tuhan Yesus yang sembuhin dia. Kita juga bisa doain dia, nggak perlu panggil Koko El, nggak perlu panggil siapa ya, Pastor Peter, Pastor Ivan, nggak perlu. Kalian sendiri bisa, kita sendiri bisa gitu. Bahkan sekecil Joy atau Leven juga bisa, asalkan mereka sungguh-sungguh percaya ya. Ya bukan sosokan juga, bukan buat gaya-gayaan, bukan. Kalau gitu mencoba itu namanya. Nggak. Artinya apa? Kalau memang dalam situasi yang memang kita dihadapkan seperti itu dan kita harus saat itu juga berdoa untuk orang lain, di situ kita udah pakai iman, memberitakan Injil, ya dong. Kalau orang itu belum kenal Tuhan, dia bisa lihat kan kalau misalnya kuasa Tuhan itu. Kita udah pakai firman Tuhan, kita tengking segala sakit, segala ini. Hasilnya apa? Hasilnya orang itu bisa kenal Tuhan. Hasilnya nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Chester sebagai anak Daddy pasti dia punya kuasa buat melakukan sesuatu. Susah ya menjelaskan gini. Gak usah itu deh kalau gitu gini. Contoh misalnya mau ngambil sesuatu nih, ngambil BPKB motor misalnya gitu ya. Tahu nggak? Nggak ngerti ya, ngambil apa ya? Ngambil surat lah ya, sangat penting yang harus diambil sama si dedinya sendiri. Nah, karena dedinya nggak bisa, dedinya bikin surat kuasa tuh. Saya beri kuasa kepada Chester untuk ambil ini. Dengan surat kuasa itu Chester bisa pergi buat ambil. Ya kan? Surat kuasa aja punya kuasa seperti itu, apalagi kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih besar daripada surat kuasa itu sendiri yang bermaterai ya. Nah, kuasa kita apa? Surat kuasa kita apa? Kita bisa menyembuh orang sakit. Amin. Kita bisa mengusir setan. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita waktu kita terima Tuhan, waktu kita percaya Tuhan Yesus, dan kita sungguh-sungguh percaya gitu. Jadi mulai sekarang coba praktekkan itu. Coba praktek, bukan buat udah mau waktunya. Bukan buat gaya-gayaan. Tapi memang untuk menunjukin kasih Tuhan, untuk menunjukin kuasa Tuhan, terutama kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah, jadi teman-teman, mulai hari ini, mari ambil komitmen, kita lawan iblis, gunakan senjata Allah, berdoa, baca firman, batuk aku, gunakan iman, itu udah mau selesai nih. Jadi, mulai sekarang juga, jangan lagi ya, ada teman yang sakit, thank you Joy, ada temen yang apa gitu terkena masalah atau apa, nggak perlu tunggu Cik Rizka, nggak perlu tunggu kok, nggak perlu, bisa langsung doain sendiri. Amin? 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 Bagus Sabi. Oke, itu aja yang saya sharingkan hari ini. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dan tetap lawan iblis, karena setiap waktu iblis pasti akan coba untuk menjatuhkan kita. Yuk mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan semakin dapat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Bagaimana firman ini mengingatkan kami Tuhan untuk kami dapat berperang melawan iblis Tuhan. Menggunakan senjata yang telah Engkau berikan kepada kami Yesus. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk terus berpegang teguh pada Yesus, untuk tetap percaya dengan sungguh menggunakan iman kami Tuhan, agar kami dapat semakin lebih intim lagi Tuhan dengan Tuhan, berdoa, merenungkan firman, membaca firman, dan menghidupi firman itu Tuhan. Sehingga Tuhan setiap senjata-senjata yang telah Tuhan persiapkan bagi kami ini dapat kami gunakan Tuhan untuk melawan si iblis. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang membawa kami semakin tinggi Tuhan, Kau yang membuat kami semakin kuat. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini, kami meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Shalom Jemaat PCC Jakarta. Kita akan mendengarkan warta sepekan untuk minggu ini. Yang pertama, kita memiliki ibadah raya setiap jam 10 pagi di Geraha Pelita. Kami rindu untuk dapat bertemu Bapak Ibu dalam setiap ibadah raya yang ada. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama datang, kita berkumpul dan bersekutu di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, kami juga memiliki ibadah Youth of Light khusus untuk anak-anak muda setiap hari Minggu di Geraha Pelita jam 13.30. Kami juga rindu sekali dapat bertemu dengan setiap anak-anak muda yang ada di PCC Jakarta untuk kita dapat memuji Tuhan bersama-sama. Kami juga memiliki ibadah PCC Kids setiap hari Sabtu jam 15.30 di Geraha Pelita. Kami sangat rindu untuk mengajak Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil untuk dapat dibawa ke PCC Kids supaya anak-anak boleh mengenal Tuhan sejak dini. Untuk Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam pot, kami juga mengajak dan mengundang Bapak Ibu untuk dapat tergabung di dalam pot, supaya kami dapat bersekutu lebih dalam lagi dengan Bapak Ibu lewat pot ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam pot, kami juga sangat rindu dapat bertemu dengan Bapak Ibu di setiap minggu pot. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dapat datang sesuai dengan jadwal pot masing-masing. Kemudian kami juga memiliki doa malam di setiap hari Selasa jam 19.30, setiap minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. Oleh karena itu, kami rindu sekali untuk mengajak Bapak Ibu dapat bergabung dalam ibadah doa malam ini, supaya kita boleh terus unity dan terus berdoa, supaya kita boleh kuat dalam iman kita di dalam Tuhan. Kami juga memiliki persembahan tentunya yang sudah kami sediakan berupa kris yang sudah kami letakkan di tangga maupun di layar yang Bapak Ibu sedang saksikan. Kemudian yang tidak kalah spesial Bapak Ibu, tahun ini kami mengadakan gathering khusus untuk keluarga PCC Jakarta di tempat ini. Oleh karena itu kami sangat rindu dan mengajak Bapak Ibu untuk dapat bergabung di gathering tahun ini. Untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar, pendaftaran kami sediakan di lantai bawah selesai ibadah ini berlangsung. Kami juga memiliki aplikasi YouVersion yang tergabung dengan kami, Bible YouVersion yang dapat Bapak Ibu download di App Store atau Play Store yang Bapak Ibu miliki. Kemudian jangan lupa untuk memfollow sosial media PCC Jakarta. Kami memiliki Instagram, YouTube maupun TikTok yang dapat Bapak Ibu follow. Kalau belum follow, langsung follow ya Bapak Ibu. Sekian warta sepekan kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih ya. Jadi bagi yang belum daftar dan sudah dapat izin, mari daftar. Dengan harga early bird 400.000 sebelum naik jadi 700.000. Oke? Cara daftarnya sama Chester ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Silahkan semua untuk bagi berdiri yuk. Kita mau doa yuk. Bapak dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersama-sama dapat memuji Tuhan, kami bersama-sama dapat menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan saat pujian penyembahan kami dinaikkan, Kau senang Tuhan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan juga untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kami dapat menghidupi firman ini dan membuat kami semakin kuat dalam menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan juga Tuhan untuk teman-teman kami yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Kau yang memberkati mereka berlipat kali ganda. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir hari ini Tuhan. Bagi yang sakit, yang mungkin mengalami sesuatu Tuhan dalam hidup mereka Tuhan,
Kiranya Kau memberi mereka kekuatan Tuhan. Kau yang sembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Kau yang memberi mereka penghiburan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan segala sesuatu akan menjadi baik Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap sakit penyakit telah disembuhkan. Dan setiap yang lemah Tuhan Kau yang beri kekuatan. Terima kasih banyak Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Kau memberkati dalam apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan biarlah semua memuliakan nama Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih banyak Bapak. Dan sekarang Tuhan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari cinta sayang dari Yesus Kristus, persekutuan dengan arah Roh Kudus selalu menyertai hidup kita. Apapun yang kita kerjakan selalu andalkan, selalu libatkan Tuhan. Senantiasa berdoa, renungkan firman dan lakukan firman serta hidup di firman itu, sehingga kita dapat menjadi berkat. Dan setiap orang, bahkan keluarga kita sendiri, bahkan orang terdekat kita maupun teman-teman kita dapat melihat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami berterima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.